Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan perkasa Allah kita. Ajaib dan mulia rancangannya bagi kita. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Dikau yang bangkit maha mulia. Pujian ini memproklamirkan tentang kuasa Tuhan yang bangkit dan menang. Dialah yang menjadi Tuhan yang abadi dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami hidup dari dan di dalam firman-Mu. Dan semua yang beribadah saat ini, keluarga-keluarga yang beribadah, di kelompok-kelompok keluarga, di perayaan Paskah kedua ini, biar semua diberkati Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa yang ajaib. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan mengikuti bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 3. Begini dikatakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah carilah Tuhan setiap hari. Di merayakan Paskah kedua ini, bagian firman yang disampaikan kepada kita bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, masih gelap. Maria Magdalena dan Maria yang lain, ayat 1, Maria yang lain menunjuk pada Maria ibu Yakobus sebagaimana yang diberitahukan oleh penginjil Markus dan Lukas. Markus 26 ayat 1 dan Lukas 24 ayat 10. Mereka pergi ke kubur untuk mencari, melihat dan merempah-rempahi mayat Yesus. Mengapa mereka pergi ke kubur masih gelap? Pada hari masih gelap. Masih gelap berarti belum banyak orang yang beraktivitas. Mereka pergi secara sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh orang banyak. Karena mereka takut, mereka adalah saksi mata melihat langsung kekejaman para prajurit Romawi yang sangat kejam, yang menyiksa dan menganiaya Yesus. Nanti lihat Matius 27 ayat 55 dan 56. Sekalipun di tengah ketakutan harus sembunyi-sembunyi, tapi karena sayang dan cinta kepada Yesus, mereka harus pergi ke kubur. Ketika tiba di kubur, terjadi hal yang sangat menggemparkan. Terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat turun dari langit, menggulingkan batu penutup kubur, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 2 dan 3.
Hal ini membuktikan bahwa pertama, Yesus berkuasa. Bumi dan batu penutup kubur tidak dapat menahan jasadnya. Bumi takluk di bawah kuasa Yesus. Yang kedua, maut tak berdaya. Kematian dimatikan, dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Penampakan malaikat Tuhan mengartikan betapa sucinya kuasa yang dari sorga. Kuasa yang tak tertandingi, yang tiada taranya, yang membangkitkan Yesus Kristus. Keluarga yang diberkati Tuhan. Kita bangga punya Tuhan, beriman kepada Tuhan yang betul-betul mati. Karena kasih-Nya menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Dia mati bukan untuk mati. Tapi dia mati untuk mematikan kuasa kematian itu dengan kuasa kebangkitannya. Maut tidak berkuasa lagi. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Karena kita yang telah ditebus, diampuni, dan dimenangkan oleh dan di dalam kemenangan Kristus. Hendaklah kita punya hati yang selalu rindu mencari Tuhan setiap hari. Sebagaimana tema renungan ini, mencari Tuhan setiap hari itu nyata. Mendahulukan Tuhan di setiap memulaikan aktivitas setiap hari. Awali dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus. Sekalipun di tengah tantangan, ancaman dan tekanan, tetap mencari Tuhan. Itulah kekuatan yang memberi kemenangan. Karena itu, sebagai keluarga-keluarga Kristen, umat Tuhan, kita berada pada perayaan Paskah yang kedua saat ini. Kiranya perayaan Paskah ini mendorong kita, suami, istri, orang tua, anak, keluarga yang ada, yang beribadah saat ini dan yang akan beribadah, supaya kita semakin memiliki hati yang mencari Tuhan. Hidup beribadah ke Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, penampakan malaikat memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Apalagi di tengah kecemasan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan hadir untuk menguatkan, meneguhkan, dan menuntun sehingga kita dapat melewati dan meraih kemenangan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Hal ini akan terjadi manakala kita terus-menerus mencari dan mencari Tuhan yang bangkit dan menang. Dia menjadi Tuhan yang abadi dalam hidup kita sebagaimana pujian tadi. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memberi kepastian kepada kami bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mati tapi bangkit mengalahkan kuasa kematian. Sehingga kami diberi kekuatan untuk menatap hari esok dengan semangat baru, semangat kebangkitan Kristus yang mendorong kami untuk meraih kemenangan di menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang terjadi di perjalanan hidup ini. Kami takkan goyah, kami takkan gentar karena ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Ada jaminan penyertaan Tuhan karena memang Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau adalah Allah yang menyertai, dan karena itu diberkatilah semua keluarga-keluarga yang beribadah di kelompok keluarga atau ibadah-ibadah pribadi di perayaan Paskah kedua ini. Biar semua menikmati lawatan kuasa Tuhan sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupi, yang kehilangan harapan diberi pengharapan baru, yang bergumul di tengah kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Tuhan hadir untuk mendamaikan sehingga kami hidup dalam
sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan yang buat berhasil semua pekerjaan yang kami mau lakukan di bidang kerja kami masing-masing. Dan biarlah kami hidup berdampingan antar sesama umat beragama dan antar denominasi gereja, antar golongan-golongan agama yang ada. Kami tetap hidup berdampingan, hidup rukun dan damai. Sehingga kami diberkati dan diberkati Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati dengan kesehatan, kemujuran, dan kemenangan, serta menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.